بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Bistek yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi masjid yang kita cintai ini, sekolah yang kita cintai ini, diberikan guru-gurunya kesehatan dan murid-muridnya iman dan ilmu pengetahuan yang berlimpah. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan tabi'in sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Para hadirin jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan khutbah pada siang hari ini, izinkan saya berwasiat terkhusus untuk pribadi dan untuk kita semua. Marilah bersama-sama kita tingkatkan iman, kita tingkatkan keislaman kita dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Perintah salat Jumat merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nudiya min yaumil jum'ah wa idza nudiya ila sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila kalian dipanggil pada hari Jumat untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya salat Jumat merupakan fardhu ain, merupakan fardu individu kita masing-masing, kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Artinya apa? Apabila yang namanya wajib dalam ilmu fikih, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Banyak sekali pertanyaan yang berkaitan tentang bagaimana hukum melaksanakan salat Jumat di satu tempat yang mana di tempat tersebut ada masjid yang berdekatan dengan tempat kita. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya menuntut ilmu adalah bagian daripada kewajiban. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan bagi setiap muslim perempuan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi," barang siapa yang keluar dengan tujuan untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji', dia sesungguhnya dia berada di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka Dewan Guru berpendapat apabila para santri, para siswa Bistek kemudian waktu Jumat dikeluarkan, mungkin salah satu di antara kita ada yang meninggalkan ruang berjamaah Jumat. Kadang-kadang di antara kita melalaikan waktu Jumat. Guru menginginkan kita pada waktu Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Namun kadang-kadang yang namanya siswa, masih saja kita dapatkan siswa-siswa kita yang sudah diberikan kesempatan sholat Jumat di luar, tapi mereka malah memilih tempat-tempat yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Masih kita dapatkan santri-santri kita, anak-anak kita yang melaksanakan kegiatan lainnya selain sholat Jumat. Ada yang nongkrong di warung kopi, ada yang nongkrong di tempat-tempat hiburan,
ada yang nongkrong di tempat-tempat wartel segala macam bentuknya, sehingga ini menjadi tanggung jawab besar para guru dan para sekolah peserta pemilik yayasan Bistek ini untuk menerapkan aturan yang baru, sehingga pada hari ini kita melaksanakan sholat Jumat perdana sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pengembala dan setiap pengembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Semua kita di sini, para guru, para pengasuh dan juga kepala sekolah serta yayasan, tentunya memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk kesuksesan anak-anak kita belajar, untuk kesuksesan anak kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, agar kelak kalian apabila kalian sudah dewasa, apabila kalian sudah keluar dari sekolah ini, kalian bisa menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan kesuksesan anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang bukan hanya sukses di dunia, yang bukan hanya anak-anak yang banyak duitnya, yang bukan sukses karena jabatan tingginya, tapi kita menginginkan anak-anak kita, santri-santri kita sukses di dalam akhiratnya, yaitu sukses mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi santri yang bertakwa, menjadi santri yang beriman, itu tentunya adalah dambaan setiap guru, sehingga apabila kita meninggalkan dunia yang fana ini, paling tidak kita mendapatkan bagian daripada pahala yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Anak Adam apabila dia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, lalu yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir waladun salihun yad'u lah, yaitu anak-anak yang saleh, anak-anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Bistek sebagai lembaga pendidikan tidak hanya mengharapkan anak-anak di sini hanya pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi tentunya guru-guru di sini berharap kalian pulang adalah menjadi anak-anak yang saleh. Doa anak-anak yang saleh tentunya diijabah. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang ketika kita niatkan dari rumah kemudian menuntut ilmu di tempat yang mulia ini, kita berdoa dan mengangkat tangan kedua kita, lalu kita minta kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tuaku, banyakkan rezeki orang tuaku, sehingga mudah-mudahan kelak apabila aku sukses, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku." Ini adalah merupakan harapan semuanya, harapan guru, harapan orang tua, agar bisa kita menjadi orang-orang yang hebat, bukan hanya dari lahiriah saja, tapi secara batiniah, secara spiritual kita bisa menjadi orang-orang yang hebat, sehingga dunianya keren, akhiratnya pun kita bisa raih. Bukankah itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah untuk kepentingan akhiratmu, namun jangan lupakan untuk kepentingan dunia. Menjadi orang sukses silahkan. Kalian para santri, para siswa, kelak apabila kalian menjadi pengusaha, maka jadilah kalian pengusaha-pengusaha yang beriman. Apabila kelak kalian menjadi tentara, maka jadilah kalian tentara yang beriman. Apabila kelak kalian menjadi pejabat, maka jadilah kalian pejabat-pejabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu,
Allah tidak melihat bagaimana bajumu yang kamu pakai. Allah tidak melihat betapa ketampananmu, rupamu. Yang Allah lihat adalah qulubikum, adalah hati-hati kalian. Bagaimana kebersihan hati kita dalam mengimplementasikan nilai takwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi anak yang saleh, menjadi siswa yang saleh, agar kelak kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Oke, tadi kalau boleh tahu bagaimana tentang ceramah khutbah Jumat yang akan tadi dijelaskan oleh Pak Kiai? Apa yang kalian sangkut dan beberapa maklumat yang kalian sangkut? Oke, terima kasih ya.